Menganalisa akulturasi dan asimilasi budaya Bali. Yang pertama ada definisi akulturasi. Akulturasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam lingkup sosial yang muncul ketika suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari sesuatu kebudayaan asing atau dari luar kelompok tersebut. Faktor pendorong akulturasi itu yang pertama ada pendidikan yang maju, ada sikap dan perilaku saling menghargai budaya, toleransi terhadap budaya lain, dan yang terakhir berorientasi ke masa depan. Lalu ada definisi asimilasi. Secara umum, asimilasi memiliki arti penyesuaian peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar dalam konteks kebudayaan. Asimilasi adalah satu bentuk proses sosial yang erat kaitannya dengan pertemuan kedua kebudayaan atau lebih. Lalu ada faktor pendorong terjadinya asimilasi, yaitu sikap toleransi, keseimbangan dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, ada persamaan dalam unsur kebudayaan, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi, dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Nah, kita kan sudah membahas faktor pendukung. Lalu sekarang ini ada faktor penghambat asimilasi, yaitu pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan kelompok lain dalam masyarakat, yaitu habis itu ada terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial, ada rasa takut dan kekhawatiran terhadap kebudayaan lain, adanya perasaan bahwa satu golongan kebudayaan tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan lainnya. Setelah itu ada muncul diskriminasi antara kelompok yang berkuasa dan kelompok minoritas, ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan antar kelompok. Selanjutnya adalah akulturasi kebudayaan Bali. Di Bali sangat banyak terjadi sebuah akulturasi budaya. Salah satunya adalah Balong Landung. Nah, Balong Landung juga adalah simbol akulturasi kebudayaan peradaban Bali dan Cina yang tetap dihormati dan dilestarikan sampai saat ini dalam bentuk lanang wadon yang merupakan replika dari Raja Sriwijaya Pangus dan permaisurinya sebagai pengaruh kebudayaan Cina, yaitu Kancingwi. Pada Bali kuno yang secara teratur dan bukti tertulis dalam Babat Bali, Purbalingga adalah tempat suci yang berkaitan dengan pernikahan Raja Yapangus Harkaja Lancana yang memerintah pada tahun Saka 1103 Masehi. Raja Jayapangus menceritakan punya dua permaisuri, yaitu Paduka Batara Sri Paraswara Indu Jakatana dan Paduka Sri Manadewi Cacakaja Cina. Cerita rakyat Lembagumpan menyebutkan bahwa istrinya tersebut bernama Kancingwi, putri Tuan Subadar pedagang dari Cina. Asimilasi budaya Bali. Asimilasi budaya Bali itu ada Tionghoa Bali, yaitu adalah teknis Tionghoa yang tinggal di Pulau Bali, Indonesia. Sugilandus budayawan dan penulis Bali pernah membuat analisis mengenai keluarga peranakan Tionghoa Bali. Menurutnya, imigrasi warga Tiongkok ke Bali dalam gelombang-gelombang yang berbeda era sebelumnya Majapahit. Mata uang masyarakat Bali adalah Mong, mata uang yang diperkirakan awalnya dipakai kalangan warga Tionghoa. Pemberlakuan mata uang Tionghoa ini menandakan perdagangan Tionghoa menguasai pulau ini. Pura puncak penulisan diperkirakan telah ada sekitar abad 10 Masehi di Bangli. Tulis Sugi tidak terlepas dari terikatan legenda pernikahan Putri Tionghoa dengan Raja Bali. Konon Putri Tionghoa bermargakan setelah dinikahi Raja Bali, mereka membuka sebuah kawasan di utara pada Gunung Batur pada hamparan tanah subur sekitar 4 km dari pura penulisan. Tempat itu disebut Balingka yang sampai kini dikenal sebagai Pura Balingka di desa Pinggan. Pinggan berarti damai dalam bahasa Tionghoa. Sugi mencatat sensus warga Tionghoa Volkstelling, semacam sensus yang diberlakukan pemerintah Belanda. Total jumlah imigran Tiongkok yang telah masuk ke Indonesia sampai tahun 1930 telah mencapai 1.200.033 jiwa. Sejumlah keturunan Tiongkok di Bali menyebar sekitar segitiga perbatasan tiga kerajaan Karangasem, Bali Kelungkung di Dusun Lampuk. Yang masih bermukim di Lampu ada 6, yaitu Margali, Sau, Cuapo, Ang, dan Tan. Saat rezim Orde Baru, pemberangus apapun berbau Tionghoa kecuali menguntungkan untuk penguasa. Tionghoa Bali tetap bisa meneruskan tradisi dan kepercayaannya. Tionghoa Bali tetap bersembahyang ke kelenteng ataupun kongco, merayakan Imlek walaupun tanpa gegap gempita pawai barongsai dan petasan, dan bekerja seperti
Nah, kesimpulan akulturasi dan asimilasi budayaan sangat baik. Perpaduan antara budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Biasanya, perpaduan budaya terjadi karena unsur kebudayaan yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. Nah, saran itu adalah teknologi sekarang kan sudah sangatlah maju, mengakses informasi pun sudah sangat dimudahkan. Dengan ini kita harus bisa lebih mengenalkan budaya kita kepada orang lain. Bak menembak satu busur panah lalu dua busur terkenai. Kita bisa melestarikan budaya sekaligus meraup untung dari budaya tersebut. Maka dari itu marilah kita bangga dengan kebudayaan kita sendiri. Sekian, terima kasih.